selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu ketiga bulan Juni 2025. Oke. Langsung aja buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Apa yang akan terjadi? 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja ya Mini di kartu yang pertama ya. Aku lihat di minggu ketiga ini akan terjadi beberapa dari kamu kayaknya lagi nyimpen unek-unek banget. Bahkan beberapa ada yang terkait dengan masalah insecurity ya, sekuritas ya, masalah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri sendiri. Dan terkadang masalah lagi belibet. Terkadang masalah yang menyangkut dengan ketidakberanian kamu dalam melakukan sesuatu ya. Jadi ini membuat seorang Gemini itu jadi ngerasa yang kayak, wah aku harus gimana nih unek-unek ini gitu harus dikeluarin, tapi yang nggak berani atau gimana ya seharusnya aku ya. Nah ini kalau nggak ada teman buat curhat, buat cerita, bisa banget tuh ya personal reading Gemini. Siapa tahu dapat saran-saran terbaik, plus jadi sarana buat curhat juga kan, karena pada akhirnya bisa mengeluarkan unek-unek isi hati gitu. Oke, privasi aman ya. Lalu yang kedua, Gemini di minggu ketiga ini kalau aku lihat, kamu selalu mencoba untuk melihat kehidupan kamu itu dengan jauh lebih positif, selalu gitu ya. Kamu selalu mencoba untuk berpandangan positif dalam kehidupannya kamu, meski faktanya nggak mudah, meski faktanya banyak masalah ya di minggu ketiga ini, tapi kamu selalu mencari kesempatan-kesempatan yang besar, yang baik untuk kamu bisa excited lagi dengan kehidupannya kamu. Karena sepertinya nggak mudah gitu ya seorang Gemini ini untuk bisa, entah kenapa, untuk bisa semangat di minggu ketiga ini. Apa sih masalahnya? Ya, karena aku lihat gini nih, kondisi kamu tuh kayak ngestak, tapi ini tuh bukan masalah uang atau segala macam yang bikin kamu jadi stagnan, yang bikin kamu jadi nggak bahagia, nggak excited ya. Aku lihat ada hal-hal yang kamu merasa bahwa kurang komplit. Hidup kamu tuh ngerasa kayak hidup kamu nggak komplit di minggu ketiga ini. Ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai target juga sih. Makanya kamu ngerasa kayaknya sampai di sini doang ya, ngestak nih, nggak ada maju-maju gitu ya. Kamu merasa adanya kesuksesan yang kamu ngerasa kayak terlambat ataupun tertunda di minggu ketiga ini. Apalagi soal pencapaian, hal yang diselesaikan. Contoh, ada beberapa masalah itu kayaknya belum bisa kamu selesaikan di minggu ketiga ini, jadinya kamu ngerasa stagnan ya. Tapi tetap selalu berusaha untuk mencoba berpandangan positif ya. Mungkin stagnannya ya saat ini aja, tapi kedepannya semoga masalahnya bisa selesai. Selalu mencoba kayak gitu ya. Terus di minggu ketiga ini juga Gemini ya, aku lihat memang boring dengan yang dikerjakan, karir, pekerjaan, apapun itu, bisnis, usaha. Kamu merasa boring dengan itu semua. Ada hal-hal yang terkadang over buat dilakukan, semisal lembur, apalah gitu ya, kerjaan yang numpuk, dan ini membuat kamu jadi kurang fokus ya. Padahal mungkin kelelahan juga. Padahal di sini apapun itu kamu selalu dituntut untuk prima, perfeksionis ya dalam kerjaan-kerjaan yang kamu lakukan. Nah, aku lihat apapun itu memang di minggu ketiga ini agak berat ya, hal-hal yang dilakukan oleh Gemini di sini. Kayak kerjaan numpuk tadi, kerjaannya banyak ya. Terus juga hati-hati terhadap kecerobohan-kecerobohan yang bisa saja kamu lakukan di minggu ketiga akibat dari kurang fokus tadi ya. Terus apalagi Kak, di minggu ketiga ini kamu cenderung lebih banyak menutup diri. Yang biasanya mungkin kamu itu lumayan kayak orang yang terbuka padanya aja gitu, tapi di minggu ketiga ini kayak banyak menyimpan perasaan sendiri gitu ya.
gak banyak cerita, gak banyak ngomong di sini ya. Terus juga, nah perasaan kamu juga kalau aku lihat sensitif banget. Jadi Gemini itu lagi yang gak bisa banget untuk disenggol-senggol, untuk bukan digoda-goda sih, dipermainkan, karena perasaan lagi sesensitif itu, sehalus itu ya. Terus juga aku rasa kalau soal cinta, ada yang suka kah sama kamu di minggu ketiga ini Gemini? Karena kalau aku lihat ada seseorang yang sepertinya akan memberikan perasaannya atau hatinya terhadap kamu. Cuma juga gini Gemini ya, kamu juga harus hati-hati, karena selain memang ada yang berusaha untuk memberikan hati dan perasaannya ke kamu ya di minggu ketiga ini, juga ada godaan-godaan yang akan hadir, the devil di sini ya. Adanya godaan-godaan, kamu juga harus hati-hati, siapa tahu ini cuma penggoda doang yang sosokan ngasih, ini loh Gemini aku suka, aku cinta sama kamu. Siapa tahu itu godaan semata ya, bukan ketulusan di sini. Ada yang maunya aja sama kamu, mungkin tertarik dengan ketenaran kamu atau materi kamu di sini ya. Orangnya matre berarti dong Kak, bisa jadi ya. Lalu yang selanjutnya yang aku lihat di minggu ketiga ini juga seorang Gemini ini terkadang bisa bersikap sangat dingin terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau moodnya lagi nggak bagus ini, kalau aku lihat kamu ada potensi banget untuk mood kamu jadi sangat terganggu karena suatu permasalahan. Bisa saja bersikap dingin ya, terus juga secara apa ya, emosi dan perasaan bisa saja nggak stabil kalau aku lihat di sini ya. Dan di minggu ketiga ini juga cukup banyak hal-hal yang membingungkan bagi Gemini, kayak yang ini aku harus gimana ya, aku ragu deh, aku bingung deh, aku harus ngapain, aku harus ambil keputusan apa nih terhadap kesempatan yang ini, masalah ini ya, kesempatan ini ya, gimana nih seharusnya. Nah, jadi ada hal-hal yang membuat kamu jadi bingung kalau aku lihat dalam pengambilan keputusan di minggu ketiga ya. Selanjutnya coba kita lihat juga apa pesan dari semesta untuk kehidupan seorang Gemini di minggu ketiga ya, Juni 2025. Nah, pertama kamu dipesankan katanya, dalam meraih mimpi-mimpimu ya, kamu harus punya metode tertentu yang harus diraih, yang harus dicapai, yang harus dipersiapkan. Ada strategi tertentu, persiapkan itu dari sekarang ya, agar kamu tuh kayak tidak tenggelam dan lebih cepat gitu mencapai target gitu dari apa-apa yang kamu mau, mungkin dalam karir, pekerjaan ya, hal yang menjadi mimpi-mimpimu ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan oleh semesta katanya bersiaplah terhadap kesempatan-kesempatan yang akan hadir, yang akan kamu kerjakan sebentar lagi. Kesempatan baru, mungkin ada project baru ini Gemini ya, sumber cuan nih, amin, atau pekerjaan baru. Dan yang ketiga, kamu juga dipesankan katanya, nah ini, kamu nggak boleh stres, nggak boleh terlalu mikirin beban pikiran, nggak boleh terlalu mikirin beban-beban yang ada di pikiran kamu banget. Karena apa? Karena di sini katanya kegelisahan, ketakutan itu nggak akan mengubah apapun. Yang perlu kamu lakukan atas permasalahan yang kamu miliki adalah buat keputusan untuk selanjutnya harus melakukan apa atau melakukan tindakan apa untuk penyelesaian masalah. Jadi solusi yang dicari, bukan yang gelisah-gelisah sendiri, takut-takut sendiri kalau lagi ada masalah gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini ya di minggu ketiga untuk kehidupan, energi paling kuat ada dari Aries, Taurus, Virgo, Capricorn dan Gemini itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.